Full momen sumpah WNI Joype Lopezzi, Emil Audero dan Dian James bikin heboh Italia. Rizky Ridho cetak gol spektakuler, potensi raih Puskás Award 2025. Media asing soroti Septian Bagaskara yang dipanggil skuad Garuda disebut bakal menggila di ronde ketiga. Dian James tampil cemerlang dan cetak gol berkelas, berhasil tumbangkan klub Calvin Verdong. Misilkes bikin bangga merah putih tadi malam, auto tuai pujian publik. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bek timnas Indonesia menciptakan satu gol spektakuler bersama klubnya Persija Jakarta. Rizky Ridho membobol gawang Singoedan dari jarak hampir setengah lapangan. Persija menjamu Arema FC di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Laga tersebut digelar pada Minggu 9 Maret 2025. Laga berjalan sengit sejak awal dan berakhir dengan skor 1-3 untuk kekalahan Macan Kemayoran. Persija mendapatkan satu gol atas Arema berkat aksi Rizky Ridho. Bek timnas Indonesia itu mencetaknya dengan cara yang sangat spektakuler. Jebolan Persebaya Surabaya itu memimpin serangan balik cepat Persija, yang menerima serangan Rio Matsumora di tengah lapangan dan langsung mengirimnya ke gawang Arema. Melihat kiper Arema FC Lucas Frigadi agak maju, Rizky Ridho langsung menendang bola ke gawang Arema dari jarak hampir setengah lapangan. Bola tersebut menukik tajam ke gawang Arema dan berhasil tercipta gol yang sangat spektakuler. Aksi Rizky Ridho bikin gol apik itu membuat lini masa heboh. Banyak yang memujinya sebagai gol kandidat Puskás gelar gol terbaik dari FIFA. Namun gol Rizky Ridho tak mampu memberikan kemenangan untuk Persija. Arema bangkit dan bikin 3 gol lewat Pablo Oliveira, Luan dan juga gol bunuh diri dari Muhammad Ferrari. Hasil itu membuat Persija Jakarta gagal merapatkan jaraknya dengan Persebaya Surabaya. Tim asuhan Carlos Pena masih di peringkat keempat klasemen Liga 1 dengan 43 poin dari 26 laga. Calon pemain timnas Indonesia yakni Dian James menunjukkan performa impresif dengan mencetak gol dalam kemenangan Go Ahead Eagles atas NEC Nijmegen. Laga itu digelar pada Minggu 9 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Sementara itu, bek kiri timnas Indonesia Calvin Verdong absen dalam laga ini karena menjalani hukuman larangan bertanding. Dian James dipercaya tampil sebagai starter oleh pelatih Paul Simonis. Pemain berposisi fullback kiri itu tampil menonjol dan terus berkontribusi dalam kemenangan timnya. Pertandingan berjalan ketat hingga menit ke-41 ketika Go Ahead Eagles berhasil menembus pertahanan NEC dari sisi kanan. Oliver Atman yang menerima bola daerah mampu merangsek ke dalam kotak penalti sebelum mengirim umpan ke depan gawang. Dian James yang berdiri tanpa kawalan dengan tenang menyambar bola ke dalam gawang NEC. Gol itu membuat timnya unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, NEC harus bermain dengan 10 orang. Setelah Lassie Sonke yang menerima kartu merah akibat pelanggaran terhadap Matej. Keunggulan jumlah pemain membuat Go Ahead Eagles lebih leluasa mengendalikan permainan. Hasilnya, pada menit ke-66, yakni Milan Smith menggandakan keunggulan tim tamu dengan golnya. NEC sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Brian Pereira pada menit ke-69. Namun Go Ahead Eagles kembali menjauh setelah Oliver Atman mencetak gol ketiga untuk timnya pada menit ke-75 lewat sepakan dari dalam kotak penalti. Di masa uji time, NEC Nijmegen mencoba memberikan perlawanan dan berhasil mencetak gol kedua mereka melalui aksi Kanto Sigoi. Meski demikian, waktu yang tersisa tidak cukup bagi tuan rumah untuk mengejar ketertinggalan. Go Ahead Eagles pun memastikan kemenangan 3-2 dalam laga tersebut. Kemenangan ini tidak hanya menambah kepercayaan diri dari Go Ahead Eagles, tetapi juga memberikan sinyal positif bagi timnas Indonesia yang akan segera diperkuat oleh Dian James. Performanya yang solid dan kontribusi golnya menjadi modal berharga menjelang gabung timnas Indonesia di ronde ketiga. Tiga calon pemain timnas Indonesia, yakni Emil Audero, Dian James, dan Joype Lopezzi menjalankan sumpah naturalisasi hari ini. Proses itu akan dipimpin oleh Sekjen Kementerian Hukum, yakni Niko Afinta.
Prosesi Sumpah WNI tersebut digelar di kantor Kedutaan Besar Indonesia di Roma, Italia, tepatnya pada Senin 10 Maret 2025. Sesuai dengan instruksi Menteri Hukum, kami diminta membantu percepatan proses ini, dengan harapan 3 pemain tersebut segera memperkuat timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Nico Avinta. Nico mengatakan ketiga pemain tersebut telah menjalankan proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR dan juga persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, ia juga memastikan bahwa semua dokumen kewarganegaraan mereka telah siap. Proses naturalisasi juga dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat paspor Indonesia, kata Nico Avinta. Dirjen AHU yakni Widodo memastikan pemerintah Indonesia sudah memulai tahapan yang sesuai dalam proses naturalisasi terhadap 3 pemain tersebut. Semua proses dari verifikasi dokumen sampai persetujuan DPR dan Presiden sudah terpenuhi dan disetujui, ujar Widodo. Setelah diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, Emil Audero, Dianjin dan Joyce Lopez akan didaftarkan oleh PSSI ke FIFA. Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2025. Widodo mengatakan Menteri Hukum Supraman Andi Aktas juga memantau persiapan pengambilan sumpah 3 pemain naturalisasi ini di Jakarta. Pak Menteri juga membantu persiapan ini hingga berkoordinasi dengan DPR dan juga Setnek. Insya Allah semua lancar, ujar Widodo. Back timnas Indonesia yakni Miss Wilkes melakoni laga ke-100 di Eredivisie saat membela FC Twente melawan Almere City pada Senin 10 Maret 2025. Miss Wilkes dimainkan oleh Joseph Osting sejak menit awal pertandingan. Bermain di markas sendiri, FC Twente sukses meraih kemenangan. Miss Wilkes CS menang 1-0 atas Almere City lewat gol yang dicetak oleh Bart Van Roij di menit ke-19. Pertandingan melawan Almere City menjadi sangat spesial bagi Miss Wilkes. Miss Wilkes mencatatkan diri bermain sebanyak 1 kali di Eredivisie pada laga melawan Almere City. Bermain selama 90 menit, Miss Wilkes pun bermain sangat apik. Catatan dari Flashscore, Wilkes mendapatkan rating 6,5. Tak hanya itu, Miss Wilkes bahkan hampir mencetak gol ke gawang tim yang dibela oleh Tom Haye. Di laga melawan Almere City, Miss Wilkes tercatat 2 kali mendapatkan kans untuk bisa mencetak gol. Namun sundulan dan juga tendangan Miss Wilkes kesemuanya meleset dan mampu dipatahkan oleh kiper Almere City. Sedangkan Tom Haye di laga melawan FC Twente absen akibat akumulasi kartu kuning. Penampilan impresif Wilkes di laga melawan Almere City seolah menyiratkan penembusan setelah melakoni laga buruk di leg kedua babak 16 besar Liga Eropa tengah pekan lalu. Miss Wilkes mencetak gol bunuh diri saat FC Twente melawan Bodo atau Glim di leg kedua babak 16 besar Liga Eropa di Stadion Aspani Bodo. Berkat penampilan apik di laga ke-100-nya di Eredivisie, Miss Wilkes langsung tuai pujian dari publik Indonesia. Timnas Indonesia siap menggebrak panggung kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kekuatan skuad yang tak tertandingi, harapan untuk meraih poin penuh di 2 laga krusial melawan Australia dan juga Bahrain semakin membara. PSSI telah resmi mengumumkan 27 nama pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia. Kombinasi pemain naturalisasi, bintang Eropa, dan talenta lokal terbaik menciptakan skuad impian yang siap mengguncang Asia. Kejutan datang dari panggilan perdana Septian Bagaskara dan juga oleh Romeni, yang diharapkan menjadi faktor X di lini depan. Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia tampaknya ingin meramu kekuatan di setiap lini. Sementara beberapa wajah lama di bawah Sintayong absen, termasuk Witan Sulaiman dan juga Asnawi Mangkualam. Di posisi kiper, Kluivert memanggil Martin Paes, Nadio Argawinata dan juga Hernando Ari. Di lini belakang, Kluivert memanggil banyak pemain. Mereka adalah Sen Patinama, Calvin Veldong, Nathan Joawon, Pratama Arhan, Sandy Wells, Eliano Renders, Kevin Dick, Rizky Ridho, Jahid Zes, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, Miss Wilkes, dan Jordi Amat. Di lini tengah ada Egy Maulana Fikri, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, dan juga Tom Haye.
Yang paling menonjol dari pemanggilan pemain di laga krusial ini adalah saat Kluivert membawa Septian Bagaskara. Media Vietnam bahkan menyebut jika striker berusia 27 tahun tersebut sebagai faktor misterius di skuad timnas Indonesia. Wajar jika banyak pihak yang kaget dengan kemunculan nama pemain Dewa United tersebut. Tapi jika mengacu dari pernyataan Kluivert usai perkenalannya, menit bermain menjadi penilaian pelatih anyar timnas Indonesia. Mengutip dari data transfer market, Septian Bagaskara sudah bermain sebanyak 27 pertandingan dengan menciptakan 7 gol dan 1 assist.